Lakukan setiap saat, setiap waktu, hanya mengingatkan kalian bagi kalian yang mau. Karena saya tidak bisa memaksa siapapun percaya dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya katakan. Saya tidak mengharapkan orang lain percaya dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk peduli dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk nge-share video-video saya. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk menjadikan ini adalah informasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak bisa. Saya hanya bisa mengingatkan dan mengingatkan dan mengingatkan. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, saya pernah berkenalan dengan orang Pak Jenderal. Saya menceritakan kenapa tidak ditangkap saja orang-orang seperti ini, seperti itu. Padahal bukti sudah ada, nomor rekening sudah ada, tapi delik perkaranya memang tidak mudah untuk dihempaskan para mafia-mafia ini, karena mereka bergabung dalam satu persatuan. Jadi saya secara pribadi hanya ingin mengatakan ataupun lebih memilih mengingatkan saja. Saya lebih memilih untuk mengingatkan saja, karena saya bukan aparat negara. Saya juga bukan orang penting, saya juga bukan orang yang bisa membantu dalam segala hal. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya bisa kadang-kadang menangis saat saya tidak mampu melakukan apapun. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya sampaikan? Saya hanya menyampaikan unek-unek kalian, memberikan rasa nyaman, walaupun hanya sesaat. Jadi saya merasa bahwa saya itu seperti obat penenang saja. Jika kalian punya masalah, saya hanya bisa memberikan obat penenang, Panadol saja buat kalian. Tapi apakah saya bisa menyelesaikan masalah kalian? Itu beda lagi. Karena penyelesaian masalah itu bukan ada di saya. Kalian harus, saya hanya bisa memberikan jalur-jalur pada orang-orang yang tahu jalurnya. Dan yang paling penting adalah bukan memberikan obat rasa sakit, bukan memberikan obat rasa tenang saja. Tapi sebenarnya saya lebih memilih kepencegahan. Saya tidak ingin kalian lepas baju, karena itu kalian tidak perlu minta pertolongan ke saya. Jangan sesekali lepas baju. Ini yang sangat-sangat saya inginkan kalian paham. Uang masih bisa dicari, tapi kalau harga diri sudah hancur, sulit untuk kita mengembalikan harga diri kita. Jadi harga diri kita itu lebih penting, lebih dari segalanya. Kita jual tenaga, tapi bukan jual diri. Ingat-ingat ya, kita ini jual tenaga, bukan jual diri. Banyak sekali kritikan ke saya, hinaan, makian, melihat ketidakmampuan saya menyampaikan ataupun mengkritik secara fisik ke saya. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya tetap akan mengingatkan. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya sudah dikatakan bahwa saya tidak akan mampu melakukan apapun. Tidak apa-apa. Saya tidak bisa melakukan apapun, nggak apa-apa. Yang penting, saya mampu mengingatkan agar mereka tidak terjerumus, pertama. Yang kedua, agar mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dan sesuatu yang membuat kalian tidak sadar apa yang kalian lakukan dan dampaknya pada diri kalian sendiri. Yang ketiga adalah saya kalau bisa mencegah terjadinya penipuan-penipuan. Kenapa? Saya hanya ingin otak kalian itu diisi oleh smart aja, yang smart aja. Ini polisi, ngaku polisi, langsung seret, mundur satu langkah. Polisi seleranya saya enggak juga kali. Bukan tidak mungkin Miss Yuni, namanya rezeki dan jodoh. Iya, saya tahu itu. Saya sempat dikritik oleh kalian mati-matian. Nyatanya ada kok TKW nikah sama bule sukses. Iya. Ada kok orang Indonesia menikah dengan Cina sukses. Iya. Ada kok TKW menikah dengan polisi sukses. Iya. Saya tidak membantah itu. Tapi berapa banyak? Terus berapa banyak mangsanya? Seperti yang saya salut pada Mbak Im Wong. Mbak Im Wong sekarang sudah tidak bagi-bagi hadiah lagi. Karena Mbak Im Wong secara langsung dan tidak langsung, dia membagikan hadiah pada beberapa orang saja. Tapi dampak dan akibatnya, ribuan orang tertipu dengan oknum yang mengaku Mbak Im Wong. Dan saat Mbak Im Wong berhenti melakukan promosi bagi-bagi hadiah, sekarang berkuranglah keadaan orang-orang yang kena tipu atas nama Mbak Im Wong. Tapi apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak. Masih banyak lagi penipu-penipu yang lainnya. Jadi saya hanya mengingatkan saja ya teman-teman ya, kalau percaya nggih monggo, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Jadi penipuan
penipuan bermacam-macam. Dulu Baim Wong, sekarang Baim Wong sudah tidak memberikan hadiah. Baim Wong berhenti. Saya sangat salut dengan apa yang dilakukan Baim Wong karena penipuan secara tidak langsung memakai nama Baim Wong. Tapi apakah itu berhenti? Tidak. Satu, masih ada orang-orang yang ngaku BPJS, habis itu dikasih hadiah 250 juta. Ada orang yang ngaku-ngaku dari BP2MI, melakukan undian dari Bank BI, dari Bank BRI, dari bank mana-mana. Mereka mengatakan memberikan hadiah-hadiah, termasuk pada Yorpe. Ingat, tidak ada BP2MI membagikan hadiah-hadiah dengan atas nama anjungan. Ini itu saya nggak paham ya, bahasanya itu sangat high class sekali. Tapi itu adalah penipuan-penipuan yang berkedok dan penipuan-penipuan yang berpura-pura menjadi orang-orang penting. Bahasanya sangat bagus, tapi mereka penipu. Teman-teman, orang-orang pintar mengolah bahasa, orang-orang yang pintar nulis panjang kali lebar, di dunia praktek mereka tidak bisa. Mereka nggak bisa cari makan. Berapa banyak? Saya tidak mengatakan semua, tapi berapa banyak orang yang pintar ngomong tapi tidak bisa bekerja, akhirnya jadi penipu. Jadi banyak sekali modus-modus. Iya, saya tahu sekali itu. Karena itu saya cuma kecewa dan sedih jika saya melihat orang-orang di luar sana mengatakan bahwa konten saya ini aib, konten saya ini itu. Saya nggak paham konsep mereka. Kenapa mereka tidak sama-sama bareng sama saya memberikan edukasi tentang penipuan? Berhati-hati, berhati-hati. Sudah dikasih tahu mereka ngeyel aja, biarin aja biar terjerumus. Ini konsep yang salah. Orang-orang pintar lebih memilih mengkritik saya dan mencaci maki saya dibandingkan sama-sama memberikan edukasi. Ini adalah pertanyaan bagi mereka yang sangat vokal sekali mengkritik saya. Benar gak sih? Jadi kenapa tidak fokus dengan apa yang kita lakukan? Kenapa kalian tidak fokus dengan membantu? Dengan versi kalian, dengan cara kalian. Lakukan saja. Saya melakukan dengan cara saya, kalian melakukan dengan cara kalian. Benar nggak? Jadi sekali lagi buat teman-teman yang sama-sama orang-orang hebat, konten kreator yang lainnya, udah jangan sibuk mencari kelemahan saya. Benar nggak sih? Ayo kita bareng-bareng bergandengan tangan, membantu, mengingatkan teman-teman yang saat ini sedang tertipu, teman-teman yang tidak tahu, ya kita berikan edukasi. Edukasi. Kalian heboh mengkritik saya, tapi kalian tidak melakukan gebrakan-gebrakan. Lakukan gebrakan-gebrakan itu, yuk kita bareng-bareng ubah mindset saudara-saudara kita. Anda pinter, tapi Anda pakai sendiri, yang mau yuk enggak lah. Benar nggak? Kamu pinter tapi kamu hanya memanfaatkan kepinteranmu untuk mencaci maki, untuk mengkritik saya. Lebih baik kan nih ada penipuan seperti tadi itu mbaknya tertipu, disuruh lepas baju. Tetap berikan edukasi. Berikan edukasi. Nggak apa-apa. Mereka nggak dengerin, itu urusan mereka. Benar nggak sih? Mereka memberikan edukasi, memberikan edukasi yang sama. Sebentar. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya hanya ingin bilang bahwa yuk sama-sama edukasi, yuk sama-sama belajar untuk lebih baik lagi. Kenapa? Teman-teman kita, saudara-saudara kita banyak kok yang nggak nonton konten saya. Sampai ada sebuah media, sampai ada anak yang buat YouTube itu dikatakan penggeliat sama kalian. Penggeliat apa penggiat apa penggelayat apa itu. Tapi saya tidak akan mengkritiki dia. Gak apa-apa kok. Silakan ambil video-video saya mempersilahkan totalitas. Kenapa? Karena edukasi. Penonton dia belum tentu penonton saya. Kenapa saya heboh ingin klaim video saya? Ini ada yang di YouTube namanya Ani atau siapa. Saya tidak akan mengkritiki siapapun yang ngambil video saya, silakan. Sebatas itu informasi. Kalau itu adalah edukasi, jangan memanfaatkan orang-orang. Saya nggak masalah, Mbak. Saya sama sekali tidak masalah karena penonton dia bukan penonton saya.
Dia saat ini membantu saya untuk memberikan informasi. Siapapun, saya tidak akan mengeklaim. Saya tidak akan mengeklaim, silahkan. Karena saya punya prinsip, penonton saya bukan penonton dia. Dia menyampaikan informasi itu untuk semua orang, silahkan. Silahkan, nggak apa-apa. Karena video saya itu sudah terlalu banyak, kalian nggak akan merotoli satu-satu. Kalian sudah nggak mampu lagi. Jadi nggak apa-apa. Siapapun ambil aja, videonya ambil dah. Kalau itu memang edukasi. Seperti yang ada di Singapura, seperti ada ya di Malaysia, mereka ada waktu untuk ngambil video saya. Silahkan. Benar nggak? Saya nggak ada masalah kok. Jadi banyak sekali yang kirim, Miss Yuni, ini dikritik dong, ini tolong di ini, karena dia adalah penggeliat atau penggiat atau apa sih namanya. Tapi saya tidak, karena tujuan saya, ini informasi harus nyampe, nggak perlu saya diakui, silahkan, kemanapun silahkan. Wong saya dulu itu tidak terkenal kok, saya juga itu tidak ada yang tahu kok. Yang membantu saya sampai viral itu anak-anak TikTok. Oh penggeliat, plagiat, oh plagiat, alah mboh wis ngono kuwi. Dulu tuh saya nggak terkenal mbak, saya itu punya YouTube itu 2012, nggak ada sing ngingok. Baru viral itu karena apa? Orang-orang yang apa itu, yang dari TikTok. Oh plagiat, nggak ngerti apa. Jadi intinya adalah Mbak Nuri ya. Kirim doa aja ya Mbak Nuri, silahkan Mbak Nuri. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau kalian mau ambil video saya, silahkan. Plagiat, oh iya plagiat. Aduh, Miss Yuni ki yo wis ngono kuwi. Jadi sekali lagi nggak ada apa-apanya Mbak. Karena saya terkenal juga karena kalian. Oh kalian nggak nyebar no, entek tompes Mbak. Wes ro. Paham ya? Jadi nggak ada masalah. Silahkan ambil video saya, mau disebarkan ke siapapun boleh. Yang penting tujuannya bukan untuk menipu orang lain. Itu aja. Jadi kalau buat menipu orang lain, saya harap jangan ya, karena kalian memberikan informasi dan edukasi itu buat siapapun. Kebanyakan video Miss Yuni yang diambil YouTuber lain malah viral, Miss plagiat Miss, no ya wes. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Saya tidak akan heboh dengan video-video saya yang diambil oleh orang. Kalau dengan video saya